Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda, sahabat rumah sakit Ibu dan Anak ini? Kehamilan merupakan sebuah kebahagiaan. Menjalani kehamilan dengan tetap sehat, normal merupakan dambaan bagi setiap pasangan keluarga. Tapi tidak selalu demikian. Kadangkala kehamilan bisa menimbulkan komplikasi yang bisa berakibat fatal pada ibu hamil. Komplikasi pada kehamilan bisa terjadi di sepanjang kehamilan. Bisa kehamilan trimester awal, pertengahan, dan trimester akhir. Pada kesempatan ini, saya Dr. Medi Sulianta, SPOG. Pada sesi ini kita akan membahas komplikasi-komplikasi penting yang harus diwaspadai yang bisa terjadi pada kehamilan awal atau kehamilan trimester 1. Yang pertama, komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan awal adalah kehamilan di luar kandungan. Kehamilan di luar kandungan adalah kehamilan yang tumbuh bukan pada tempatnya. Kehamilan atau kantong kehamilan itu yang seharusnya tumbuh di dalam rongga rahim akan tumbuh di luar dari rongga rahim, yaitu biasanya yang paling banyak itu pada saluran tuba. Sehingga saluran tuba ini bisa pecah sehingga terjadi pendarahan yang banyak ke dalam rongga abdomen, dan ini merupakan keadaan akut yang harus segera tertangani dengan tepat dan baik. Itu makanya pada saat tes spek positif, 1 minggu setelah tes spek positif, lakukanlah pemeriksaan USG untuk mengkonfirmasi atau memastikan di mana kantong kehamilan itu tertanam. Apakah tepat di dalam rahim atau malah tumbuh di luar rahim. Kemudian komplikasi yang kedua, mual muntah. Dalam keadaan normal, mual muntah ini adalah suatu hal yang wajar, morning sickness, yaitu yang disebabkan oleh perubahan hormon. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mual muntah ini bisa menyebabkan gangguan kepada aktivitas. Mual muntah yang berlebihan, yang mengganggu aktivitas, yang telah menyebabkan kekurangan cairan, itulah yang disebut dengan hiperemesis gravidarum. Kekurangan cairan pada ibu hamil akibat mual muntah yang berlebihan tersebut bila tidak diatasi dengan tepat, dengan cepat, bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada organ-organ vital seperti pada ginjal dan lain sebagainya. Kemudian komplikasi ketiga yang juga penting ibu ketahui adalah kemungkinan terjadinya abortus pada trimester awal. Abortus pada trimester awal itu biasanya disebabkan oleh, sebagian besar disebabkan oleh kelainan kromosom. Makanya 1 minggu atau 1 bulan setelah USG pertama, lakukanlah USG kedua untuk mengkonfirmasi apakah di dalam kantong kehamilan yang telah terbentuk tadi muncul embrio. Bisa saja kantong kehamilannya tumbuh, cuman embrionya tidak muncul. Itulah yang disebut dengan black ovum. Dan ini akan berakhir dengan keguguran. Kemudian juga pada pemeriksaan USG kedua ini kita bisa melakukan berbagai screening kelainan kongenital mayol seperti Down syndrome, anencepal, apakah bayinya ada batok kepalanya atau tidak, dan kelainan-kelainan lain. Untuk yang keempat yang harus diperhatikan dan diwaspadai juga komplikasinya adalah adanya kemungkinan mola hidatidosa. Mola hidatidosa atau hamil anggur itu merupakan kehamilan di mana sel-sel tropoplas yang membentuk plasenta itu berkembang menjadi jonjok-jonjok seperti buah anggur. Ini merupakan suatu kondisi premaligna atau awal dari sebuah keganasan yang bila tidak ditata, tidak dikelola dengan tepat, dengan cepat, akan bisa berlanjut menjadi penyakit yang disebut dengan penyakit tropoplas ganas. Penyakit tropoplas ganas ini juga bisa menyebar ke organ-organ vital, bermetastase menjadi kanker. Sehingga kalau tidak ditata dengan baik, sangat berakibat fatal bagi ibu hamil. Oke, saya rasa itulah komplikasi-komplikasi dalam kehamilan yang harus ibu kenal. Saya Dr. Medi Sulianta, SPOG, izin pamit. Wassalam.